nggak berefek apapun. Maksudnya berefek gimana? Mana? Kan ini saya nggak lumpuh nih, katanya mau bisa ngebuat lumpuh dalam waktu seminggu. Apa yang kata dua orang itu? Ya macam-macam sih. Apa alasannya? Kalau kata temen saya, sulap merah itu bukan orang biasa gitu. Oh, bukan orang biasa. Iya, artis. Bukan orang biasa, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Selamat Burung dari Banyuwangi. Dan ini saya barusan habis menengok tentang seorang dukun yang intinya dukun ini gagal melakukan pembuktian santet sama pesulap merah. Yang intinya dukun ini diundang oleh pesulap merah untuk menjelaskan tentang kegagalannya itu. Nah, jadi sebelum saya itu menggali tentang tayangannya pesulap merah ini maupun untuk membongkar tentang tayangannya pesulap merah ini, ya kita lihat dulu bisa tayangannya pesulap merah. Guys, ini udah 3 jam 20 menit kurang lebih kita nunggu, janjian jam 3 sampai sekarang nggak datang-datang. Dari tadi tim kreatif gue nih nelponin, alasannya terlalu banyak. Udah emang kalau kabur gitu, udah stop, udah ya berarti dukun Banten tidak bisa dipercaya. 3 dukun Banten sampah semua berarti ya. Dan tadi gue dapat info dari orang studio di bawah, katanya udah beneran datang nih. Coba, ya udah, mana suruh masuk aja. Tebak. Alasannya apa? Nyasar. Enggak. Kenapa enggak gagal santetnya? Oh, karena gagal kenapa? Coba. Ya. Lagi sakit gigi. Gigi dari kemarin. Santetnya mantul banget. Bisa jadi. Halo. Gojali. Oke. Agak sini, Pak. Kiri terus. Loh, katanya bertiga, Pak. Bertiga beda daerah sih, Bang. Oh, beda daerah. Terus daerah. kalau kata yang duanya itu kenapa? Nggak berefek apapun. Maksudnya berefek gimana? Mana? Kan ini saya nggak lumpuh nih, katanya mau bisa ngebuat lumpuh dalam waktu seminggu. Apa yang kata dua orang itu? Ya macam-macam sih. Apa alasannya? Kalau kata temen saya, sulap merah itu bukan orang biasa gitu. Oh, bukan orang biasa. Iya, artis. Bukan orang biasa, betul. Iya, terus Kalau menurut Bapak apa? menurut Bapak apa? Ya, tadinya kan percaya ilmu kayak gitu. Apa? Kenapa gagal? Kalau saya pribadi, kalau saya kurang syarat. Hah? Kalau kepercayaan saya kurang syarat gitu. Jadi kurang syarat. Padahal kalau misalkan memang butuh syarat, bisa request ke admin saya, terus kita yang sediain total. Karena yang kita dapat infonya nih butuh foto pesulap merah tanpa wig, tanpa makeup doang kan? Dan itu udah dikasih, betul ya? Betul. Dan nyatanya udah seminggu nggak terjadi apapun, nggak sakit apapun, bahkan nggak lumpuh sama sekali, nggak pegel-pegel juga gitu. Nah, kepercayaan kayak gitu didapat dari mana dulu? Ada yang ngajarin kah? Kalau saya pribadi emang dulu pernah belajar itu. Siapa yang ngajarin? Waktu saya pesantren di Cianjur. Pesantren ngajarin ilmu untuk nyakitin? Ya kalau kiai bilangnya ini buat jaga diri gitu. Oh, buat jaga diri. Jadi ketika ada orang yang iseng ke kita, benci ke kita, nyerang ke kita, ya kita balikinnya dengan itu gitu. Berarti faktanya nggak terjadi, berarti bohong dong. Ini berkedoknya pesantren, kiainya nih rusak gitu. Menurut saya rusak, karena ngajarin hal-hal yang kayak gitu. Ini buat apa? Nggak guna, sorry itu sih nggak guna sama sekali. Dan saya berani jamin, kalaupun syaratnya terpenuhi, nggak akan terbukti. Oke, berarti ilmunya nggak terbukti, harus mengakui kan, setuju ya? Setuju. Boleh. Tuh misalnya sudah jelas seperti apa percakapannya antara dukun dan pesulap merah. Intinya yang jelas pesulap merah itu kan seorang sulap. Jadi seorang sulap itu kan dikit-dikit memakai trik, kan begitu pemirsa. Nah itulah pemirsa. Jadi seorang dukun itu ya triknya pesulap merah sendiri pemirsa. Itu orang
bukan dukun asli, itu dukun rekayasa atau disebut dukun bayarannya pesulap merah. Pertama si dukun itu mengatakan katanya pesulap merah ini bukan orang biasa. Kok ucapannya dukun semudah itu kalau ngomong? Dan yang kedua, ucapannya si dukun itu katanya pesulap merah ini di sana tidak mempan, katanya kurang syarat. Dan ditambah lagi, ini yang paling parah. Katanya si dukun ini katanya belajar santet dari pesantren. Inilah orang ini, menurut saya parah banget orang ini. Kok pesantren ngajarin santet? Mana ada. Bahkan pesulap merah menangis omongannya dia. Pesulap merah itu mengatakan katanya kiai di dalam pesantren itu namanya kiai rusak. Kan begitu pesulap merah. Ya ini pemirsa, pesulap merah yang suka menggiring opini ya seperti ini pemirsa caranya. Intinya pesulap merah ini kalau benar-benar menantang dukun santet, ya seharusnya itu kan mendatangi di tempatnya dukun santet. Tapi kalau orang ini katanya gagal menyantet pesulap merah, lalu nah seandainya pesulap merah ini terkena santet dari orang itu, lalu apa akibatnya dengan dukun itu? Yang jelas nama keluarganya dukun santet itu kan tercoreng besar, jelek. Bahkan nama baiknya keluarganya kan jelek. Jadi tentang pembuktian santet, apalagi diundang melalui publik atau di depan umum, santet itu tidak ada yang berani pemirsa. Beneran tidak ada yang berani. Dukun santet kalau diundang oleh pesulap merah di depan publik maupun di muka umum, itu sama saja dukun santetnya itu mau bunuh diri. Seandainya pesulap merah itu terkena santet dari orang itu, yang jelas dukun itu kan dimasak ataupun di jerat hukum. Nah jadi itulah besar. Kalau menurut saya pribadi, dukun itu dukun rekayasaan pesulap merah atau disebut dukun bayarannya pesulap merah. Jadi kalau dukun yang asli itu tidak ada yang mau besar. Beneran tidak ada yang mau. Kalau diundang di muka umum maupun disorot melalui publik, itu dukun santet itu tidak ada yang mau. Yang jelas dukun santet itu punya nama keluarga, itulah takut tercorengnya dari situ. Yang jelas tentang tayangannya pesulap merah itu untuk mengundang dukun itu, yang jelas itu dukun palsu atau dukun bayarannya pesulap merah. Tadi pesulap merah omongan yang terakhir katanya kiai pesantren kiai rusak. Pesulap merah, apa ndak kebalik dengan omongan kamu? Yang rusak itu kiai kamu. Inilah buktinya. Nah jadi kalau menurut saya pribadi, kiai yang paling rusak ya kiai kamu itu yang rusak. Nah jadi itulah besar pesulap merah ini komplotannya Habib Rizik. Dan sekarang bangunannya Habib Rizik hancur. Karena Indonesia ini lagi darurat kebohongan. Jadi kita mesti perang lawan kebohongan. Nggak boleh ada kebohongan untuk dibongkar. Bongkar habis. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini.
karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk berikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Nah, tuh bisa sudah jelas. Habib Rizik nantang-nantang perang, ujung-ujungnya apa? Setelah dihancurkan oleh Bapak Gubernur, mana Habib Rizik? Nantang-nantang perang setelah hancur bangunannya, malah menghilang. Nah, jadi itulah misal yang jelas di dalam tayangannya Pesulap Merah itu tentang pembuktian santet. Intinya itu dukun-dukun rekayasaan, itu dukun-dukun bayarannya Pesulap Merah. Dukun itu disuruh begini, begini, begini. Nanti setelah syuting di belakang dukun bayarannya itu dibayar akhirnya pemirsa sama Pesulap Merah. Intinya kalau benar-benar Pesulap Merah ini ingin menantang dukun santet, seharusnya kan mendatangi tempatnya dukun santet, entah itu di hutan maupun di rumahnya, kan begitu. Contoh seperti yang dilawan oleh Gus Samsudin ini. Yang jelas Gus Samsudin ini mendatangi dukun santet di rumahnya. Yang jelas di dalam tantangannya Gus Samsudin melawan dukun santet, yang jelas tayangannya itu seperti di layar ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina. Apa itu? Murup. Assalamualaikum. Mbah, piye kabare? Kira-kira ilmu santetmu wis tambah? Kok awakmu neh Jadi sampean kok rene arep ngetokne ilmu santetmu sing paling dhuwur. mbak balik mangga awakmu ganggu ritualku. Ya sampai entek ilmumu. Jadi sampean arep ngetokne ilmu santetmu sing paling dhuwur. Yo, Wis oleh ilmu santete. Kira-kira iki tarung sampai mati karo aku wani. yo tandani Tobat engko. tobat ora urusanku to. Oh ya enek anu lagi. Koyo enek cahaya hitam. Walah. Sampean wis nyiap nih ilmu santet saman. Wes, wes tak siap wes enek seminggu kepongkor. Mani tenan. Wes tak niati iki. Lek kalah, lek rasa nyantet aku tobat ya. Tobat ora iku lek urusanku to. Yes. Apa ancen lek orang mati urung tobat tok ya. Sampeyan iki kudune ancen dibinasakne ya. Masa pokokan cangkem iki. Terus Ini mengganggu aku tok. Lek niate teko mrene tak anu njajal yo ayo dibuktekne. ayo, Jajal ilmuku. ayo. Takno ilmumu, santetmu. Ora wedi aku. Aku wis nggawa stambul, tak do beli ngangge sorban ireng, sorban ijo. Hatiku gemantung ning Gusti Allah. Ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sri fi salat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sri fi salat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati wa sri fi salat. Allahumma shalli wa sallim
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya.
Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim wa la quwwata illa Jangan balik kau gue. billah. Balik kau. Kah? Hanya tak paten ini. Paten ana. Pengen roh ilmumu. Aku kah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gabung nih. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim Muhammad al-asmi wa sifati wa Allahumma shalli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad al-asmi wa sifati. Ayo untuk apa santetmu. Allah. 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 Oke. Allah. Ini kelompok ya. Pongan kabeh. Allah salli wa sallim. Ancar omongannya semua iki. Ibu baca sewenang ini jadi di ndang di kewali terus dipedem ngono. Allahumma shalli wa sallim. Untuk semua saudara dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Jangan takut kepada siapapun, takut hanya kepada Allah. Yang penting untuk semua subscriber saya, jaga sholatnya, ditambahkan dengan salat qobliyah ba'diyah, sholat sunat muakkad, sholat malamnya itu penting sekali. Amalkan sholawat dengan istiqomah ya, baik kepada sama dan juga cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah bisa video yang baru saya tayangkan, yaitu mengenai Gus Samsudin melawan dukun santet. Nah, jadi mengenai dukun santet yang diundang oleh pesulap merah tadi, yaitu tadi misal, kalau menurut saya pribadi, dukun yang diundang oleh pesulap merah itu dukunan atau dukun palsu. Namanya pesulap, ya itu tadi misal, semuanya itu pakai trik. Apalagi untuk membongkar orang yang pakai trik, ya ini triknya. Ingin melawan dukun santet, tapi dia tuh gayanya pakai dukun-dukunan. Ya intinya apa yang ditampilkan oleh pesulap merah, intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Ya bisa, kalau gitu saya mau pamit dulu diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.